datang. Kita ini memiliki 17.000 pulau. Tapi di Jawa sendiri penduduknya 57% dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik lingkungan, baik lalu lintas, semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa pindah. Selamat malam pemirsa, beberapa minggu lalu kita baru saja coblosan untuk mencari siapakah calon pemimpin negeri ini untuk 5 tahun mendatang. Belum selesai di situ tiba-tiba Pak Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat terbatas untuk membicarakan pemindahan ibu kota. Sebuah hal yang tampaknya menjadi kristal yang sudah hampir bisa dipastikan Jakarta direncanakan untuk dipindah. Kemana, kapan, itu adalah sebuah pertanyaan. Dan apakah itu menjadi sebuah solusi atau masalah baru ketika hal ini akan terjadi? Kapannya kita tidak tahu. Kami akan diskusikan itu pada malam hari ini bersama dengan para narasumber. Namun sebelum kami perkenalkan, kami ajak Anda untuk melihat tayangan berikut ini. Wacana pemindahan ibu kota negara kembali mencuat ke permukaan. Setelah Presiden Jokowi memutuskan akan memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Keputusan Jokowi ini diambil setelah mendengarkan hasil kajian Bappenas mengenai rencana pemindahan ibu kota negara dalam rapat terbatas yang digelar awal pekan ini. Sederet problema Jakarta, mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, hingga pencemaran sungai menjadi alasan Jokowi mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Kita ini kan tidak berpikir sekarang, berpikir 10 tahun, berpikir 50 tahun, berpikir 100 tahun yang akan datang. Kita tahu di Jawa ini kepadatan penduduknya sudah saya kira sudah. Kita ini memiliki 17.000 pulau. Tapi di Jawa sendiri penduduknya 57% dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik lingkungan, baik lalu lintas, semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa pindah. Kondisi yang tadi dikatakan, kita mencari lahan 40.000 hektar itu dalam satu kesatuan ya, bukan terpisah-pisah gitu. Nah itu ada paling tidak mencatat ada 3. Satu, ketersediaan lahan tadi dalam jangka luas yang harus didukung dengan kondisi lingkungannya layak atau tidak. Contoh umpamanya kebutuhan air bersih. Tidak ada kota yang hidup tanpa ketersediaan air bersih yang memadai. Ini juga penting gitu kan. Kemudian yang kedua, kebebasan atau keamanan dari ancaman bencana, gempa bumi dan gunung berapi yang tidak ada di Kalimantan, tetapi ancaman seperti kebakaran hutan dan juga ancaman banjir. Beberapa catatan kota yang kita catat ya, bahkan Palangkaraya, Balikpapan kemarin sempat banjir juga. Pro kontra pun kembali mengemuka. Apalagi biaya pemindahan ibu kota diperkirakan akan menelan biaya yang fantastis hingga 466 triliun rupiah. Kini, yang menjadi pertanyaan, benarkah pemindahan ibu kota menjadi solusi ataukah justru menimbulkan masalah baru bagi negara tercinta ini? Pemindahan ibu kota, solusi atau masalah baru? Itu yang akan didiskusikan pada malam hari ini. Ada narasumber di sini sudah di sebelah kanan kiri saya. Pak Lukman Edi, anggota Dewan dari PKB, terima kasih. Ada Mas Rudi Sudro dari Demokrat yang lagi dekat-dekat di undang-undang nih ke sana. Ada Pak Yayat, beliau adalah pengamat perkotaan, terima kasih bersama kami. Dan Babe Ridwan Saidi yang budayawan Betawi, yang paling dekat nih kayaknya kalau DKI dipindahkan, ibu kota dipindahkan dari DKI pindah kemana? Terganggu nih kayaknya Pak Ridwan. Enggak, geleng-geleng. Sebentar. Anda di rumah juga bisa berkomentar. Anda boleh berkomentar karena urusan ini tidak hanya urusan politisi, pengamat, urusan mereka yang dalam tanda petik di awang-awang gitu ya. Anda yang tinggal di sini pun boleh berkomentar. Anda bisa menghubungi 0214610329. Nanti setelah kami buka secara resmi, Anda bisa telepon
atau berkomentar lewat Twitter kan juga di 2sisi_TV1. Pak Ridwan Saidi, apa komentar Anda? Pak Jokowi udah serius nih mau mindahin. Ini kan dari zaman Pak Karno nih sebetulnya. Iya, kalau saya sebagai orang Betawi mau pindahlah. Besok pagi mau pindah, urusan mereka. Ya kan, karena kita nggak pusing banget ya. Kami punya populasi pada sensus 1930 itu 60%. Sekarang kan 2010 terakhir tinggal 27,7%. Ya kan, dari segi populasi kan itu. Jadi oleh karena itu kita dari segi kultural kagak mau pusing. Lu mau pindah-pindah dah, gua udah bosen ya buka lu gitu aja. Tapi nggak lagi ngetop lo orang Betawi nanti kalau misalkan pindah, biasanya diomongin Betawi. Oh, dari DKI dulu juga ngetop, Jakarta. Pak. Jangan salah paham. Ini suku yang pertama mempunyai nama. Abad 9 diberi nama oleh orang Samarkan. Betawi itu artinya gerbang. Orang Samarkan yang memberi nama kepada suku bangsa kami. Suku pertama yang punya nama. Jadi nggak apa-apa pindah nggak gitu ya apa-apa. sudah Jadi lah. mau Walaupun pindah-pindah lah daripada 5 tahun lalu juga digunjingkan. Saya ketemu juga sama Yayat, dia semangatnya luar biasa. Tahunya dia masih di sini juga. Jadi menurut Anda bakal pindah dalam waktu dekat? Ya saya nggak begitu yakin lah. Kenapa nggak yakin? Ongkosnya Jokowi berapa? serius loh. Ongkosnya. Yang serius tuh ongkosnya. Ya ongkos bisa dicari kali, Be. Begitu ya? Apa segampang itu? Pak Lukman, kok Pak Jokowi rasanya kok sudah tambah ngebet aja nih? Apa yang kemudian mendorong beliau sampai kemudian rapat langsung beberapa minggu setelah coblosan langsung? Ya, jadi kemarin terakhir itu saya sebagai wakil direktur saksi di tim kampanye nasional Pak Jokowi memberikan laporan kepada beliau berkenaan dengan progres suara yang masuk ke dalam sistem tabulasi TKN, ya. Yang kemudian kami sampaikan bahwa ini sudah stabil, ya, grafiknya sudah stabil, bahkan tidak jauh berbeda dengan KPU punya, walaupun kita itu lebih entry data kita lebih banyak daripada KPU. Kok tiba-tiba ke sini hubungannya Nah, apa nih? tunggu dulu. Prolognya panjang sekali Iya. kayaknya. Oke. Nah, kemudian saya waktu itu menyarankan kepada beliau, Pak Jokowi, karena ini progresnya sudah stabil dan sudah bisa dipastikan Pak Jokowi menang, maka Bisa mikir Pak yang Jokowi lain. pikir yang lain, Oke. move on. Oh, Nah, move on, pikir yang lain. Nah, kemudian beliau nyampaikan, oke, kalau begitu mungkin paling dekat ini kami akan rapat kabinet terbatas akan menyampaikan pemindahan ibu kota. Nah, Katanya gitu loh. nunggu KPU dulu sebelum mengumumkan Nah, kalau itu dia langsung tadi. bergerak. Kesimpulan pada pertemuan itu adalah tanggal 22 itu tinggal formalitas. Oke. Ya, tanggal 22 itu tinggal formalitas. Fakta suara-suara yang masuk itu sudah menggambarkan bahwa pemilu sudah selesai, suara sudah signifikan, dan tanggal 22 itu Oke, balik lagi. formalitas. Nah, Kenapa kok beliau kemudian menjadi kemudian seyakin itu untuk banyak agenda yang pada saat itu disampaikan, termasuklah soal pemindahan ibu kota, termasuk soal sembako menjelang puasa dan lain sebagainya. Nah, itu satu hal ya, satu hal. Hal yang lain, saya juga setahun yang lalu itu kan pimpinan Komisi 2, ya. Ini sempat dibahas soal pemindahan ibu kota ini ketika kami waktu itu membahas soal usulan dari DKI berkenaan dengan perubahan undang-undang DKI. Ya, undang-undang DKI akan dilakukan perubahan-perubahan pasal demi pasal di dalam undang-undangnya. Oleh sebab itu, pada saat itu ada usulan, kalau nggak salah ingat saya, pada saat pembahasan itu terjadilah macet yang luar biasa di DKI. Ya, macet yang luar biasa di DKI. Untuk pembahasan itu? Ya, pada saat Pasal-pasal pembahasan itu. itu. Sehingga kemudian adalah kemudian pada saat itu, ayo kita mulai deh kalau gitu membahas undang-undang DKI ini, sekaligus kita ingin melakukan perubahan pasal-pasal berkenaan ibu kota. Jangan-jangan Ya. tuh salah satu tulisan yang ada di website itu mau mindahin karena nggak suka sama Anies Baswedan. Wah, jauh lah, jauh. bukan ya? Jauh. Bukan. Jauh sekali. Itu Lalu nggak gimana? ada, nggak ada hubungannya sama sekali. Habis itu Nah, muncul pada karena saat tidak itu suka dengan pemerintah menjelaskan bahwa memang ini kajian-kajian berkenaan dengan pemindahan ibu kota ini kan idenya adalah ide Bung Karno, ya. Kemudian kajiannya dan pembentukan tim itu mulai progresif itu zaman Pak SBY sebagai presiden. Pak SBY sebagai presiden membentuk tim di Bappenas untuk melakukan kajian. Nah,
Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini tentu langkah lanjut yang lebih progresif lagi, bukan hanya sekedar sebuah studi kelayakan yang dilakukan oleh Bappenas, tapi melangkah satu langkah lagi ke depan bagaimana ini bisa direalisasikan. Sementara semangatnya itu sudah sama ya, semangatnya sudah sama. Banyak pengamat-pengamat perkotaan ya yang membahas soal DKI ini menyatakan butuh sebuah kota baru dalam rangka untuk memecah konsentrasi pusat pertumbuhan yang ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Anda yakin semua spirit itu sama untuk pindahin itu? Ya pada saat pembahasan itu hampir semua teman-teman dari berbagai macam fraksi itu menyatakan ya, ide bagus, ide bagus. Kalau dari Cuma Demokrat memang gimana? Rekomendasinya pada saat itu supaya ini dilakukan kajian lebih mendalam, pemerintah harus berinisiasi memulai untuk melaksanakan berbagai macam kajian, termasuk kajian hukumnya. Gimana? Ada yang menarik kata-kata memecah konsentrasi tadi. Meskipun pada ujungnya pemindahan ibu kota itu sebuah solusi, ya artinya sebuah keniscayaan yang mungkin harus terjadi, gitu ya. Tapi ini memang solusi kalau sekarang. Solusi dari supaya orang tidak terkonsentrasi ngitung-ngitungan pilpres dan lagi. Kenapa sejauh itu? Enggak, memang banyak yang berpikiran begitu, gitu kan. Gitu. Jadi kan termasuk malam hari ini yang diomongin sekarang maksud saya bukan itu. Konsentrasi pertumbuhan ekonomi. Saya kan bilang itu tadi. Ya, tapi oke lah, kita Demokrat tidak berpikir jangka pendek ya. Meskipun banyak kawan-kawan yang mengatakan ini pengalian isu, tapi kami ikut sepakat ya sebenarnya. Kami tahu bahwa ini sebuah keniscayaan. Bahkan Pak SBY dulu membentuk tim dan bukan hanya ketika zaman Bung Karno. Zaman Gubernur Jenderal Dendels pun sudah ada pikiran untuk memindahkan Batavia itu. Batavia dulu mau dipindahkan ke Surabaya. Terus Gubernur Jenderal penggantinya ya JP Graaf ya Van der Leesum tuh mau memindahkan kalau enggak ke Buitenzorg ke Bogor juga ke Bandung waktu itu. Tapi itu semua tidak terjadi. Karena apa? Pemindahan ini bukan hal yang sederhana. Pemindahan ini membutuhkan hal yang sangat rumit, sangat pelik ya. Meskipun kemarin ketika zaman Pak SBY atau sebelum Pak SBY ada Pak Harto pun sudah pernah ada ide untuk dijonggol, tapi kan ada beberapa tahapan. Yang dipindah tuh apakah hanya kota pemerintahannya saja, gedung-gedung pemerintahannya saja, ya kayak kalau misalnya di Australia Canberra kayak gitu hanya gedung pemerintahannya, atau misalnya gedung pemerintahan dan bisnisnya, atau mau seluruhnya mau dipindah ke sana. Ini kan harus membutuhkan kajian, bukan terus cepat-cepat diputuskan nanti pokoknya keluar Jawa gitu. Oke. Ya, peliknya ini harus saya elaborasi setelah paruh berikut. Ya. Kami akan kembali dengan peliknya itu kayak apa? Karena mesti kita tanyain yang lain juga untuk soal itu. Kami akan kembali saat lagi. Kembali dua sisi, sekali lagi Anda bisa menghubungi nanti di 021, nomor teleponnya akan muncul sebentar lagi, 461-0329. Nama sebelum itu Mas Roy Surya, segera tambahin dikit lagi. Peliknya di mana menurut Anda? Gini, tidak semudah itu seperti kemarin bilang, anggaran 466 seperti triliun. halnya Babe tadi Ya, soal betul, anggaran itu memang bisa dicari. Ya. Tapi tidak dengan mudah kemudian, nanti ada swasta yang bisa membiayai dan lain sebagainya. Jangan dong. Ini kita berpikir apa? Kalau kita memindah ibu kota pemerintahan, apa jadinya kalau gedung-gedung pemerintahan itu nanti yang bangun adalah swasta? Dipikir nggak itu? Kenapa? Loh, ya kan pasti ada vested of interest di situ. Iyalah, gedung pemerintah yang harus bangun pemerintah. Apakah kita siap dengan utang kita yang sudah membengkak lagi sekarang ribuan triliun? Ide itu betul, ide itu oke, tapi mungkin harus difikirkan atau harus dilakukan dengan smooth, dengan pelan, tidak setergesa. Dan apakah juga nanti semudah itu hanya diputuskan seorang eksekutif saja? Kan perlu pemikiran juga dengan DPR. Nanti Pak Lukman mau jawab. Tapi sebenarnya Pak Yayat, bagaimana dengan urusan itu? Apakah menurut Anda ini adalah waktu yang tepat untuk bisa memajukan? Dan urusan duit itu, apakah harus seperti itu? Begini, ini menurut saya bukan ujuk-ujuk. Sebetulnya zaman PSBY juga sudah. Kami juga pernah dipanggil, dimintai masukan. Akhirnya Pak SBY ngasih 3 opsi. Greater Jakarta, perluasan, kemudian Masjid Raya. Nah, kemudian ini kan isunya terus berkembang. Memang mau tidak mau ini fakta lah. Harus pindah. Contoh menjelang Asian Games kemarin Pak, kami dimintai masukan untuk mengatur transport aja. Supaya udah ribet banget. Kita genap ganjil, semua diatur. Itu menunjukkan bagaimana persoalan Jakarta untuk event besar saja sudah harus menutup dan sebagainya. Yang kedua yang menarik, sebelum ini menjelang pemilu itu, kan ada rapat koordinasi terkait penataan transportasi di Jabodetabek.
itu kan sudah dikatakan ada kerugian hampir 60 sampai 100 triliun akibat kemacetan. Dan fakta yang lebih menarik lagi, data BPS mengatakan kemiskinan di Jakarta itu disebabkan 3 faktor besar. Nomor 1 apa? Transport. Nomor 2 sewa rumah yang makin mahal. Nomor 3 sembako. Itu ciri khas kota besaran begitu? Enggak, ini fakta ternyata di Jabodetabek itu orang mengeluarkan transport sampai dengan 30-40% dari pendapatan mereka. Karena kemacetan. Itu karena kemacetan. Belum lagi ditambah Jakarta nggak punya air baku. Jadi ibaratnya pemerintah pusat bekerja di tengah kota yang sedang kritis, sedang sakit. Jadi ibaratnya ketika ingin mengurus Indonesia, dia berada dalam kondisi yang ikut dengan masalah Jakarta. Jadi sudut pandang kita adalah Jakarta sebetulnya bisa mandiri menyelesaikan masalahnya karena apa? Kemampuan kapitalnya cukup, sumber dayanya bagus, infrastrukturnya sudah bagus. Saya simpulkan sebaiknya pemindahan itu segera menurut Anda. Nah, segera tapi dengan syarat. Syaratnya ada. Pertama kan tidak ujuk-ujuk bisa pindah. Minimal syaratnya 1. Rekomendasi Bappenas mengatakan dibentuk badan otoritas tentang pemindahan ibu kota. Kita cukup punya pengalaman tentang badan otoritas ini. Ada 10 destinasi wisata baru di luar Bali ya. Itu ternyata pembentukan dan percepatan badan otoritas itu mampu dibentuk kemudian diberikan konsesi pengelolaan lahan. Swasta? Bukan, pemerintah langsung di bawah presiden. Nah, di sini pun dengan badan otoritas itu dia bisa diberi kesempatan untuk mulai mengkondisikan, menata, merencanakan. Nah, kedua, ada perlu rasa keadilan menurut saya. Kan sekarang ini belum fix siapa yang ditetapkan. Buka aja Beliau khawatir kalau swasta yang dibukaan. Enggak, beauty contest bagi daerah-daerah yang merasa memang siap untuk itu. Beauty contest atau katakan open contest masing-masing daerah yang siap untuk mengundang. mengundang. Terus ayolah, pilih saya. Jadi kayak di Kalimantan, ini Kalimantan Tengah, Oke. Kalimantan Timur. Barat, Kalimantan Timur yang menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu adalah paling bebas dari persoalan bencana. Tinggal bagaimana mereka Kalimantan. Kalimantan. 3 wilayah Kalimantan Pak. Tengah. Kalimantan Barat menurut Badan Penanggulangan Bencana itu Kalimantan Barat, Tengah Kalimantan atau Timur dan Kalimantan Tengah. Nah, di sini kan nih, yang kedua pertimbangan lain adalah masalah tanah. Tanah yang dibutuhkan kisaran 30.000 sampai 40.000 hektar. Yang kedua juga yang perlu syaratkan ketersediaan air. Karena menurut perkiraan Bappenas itu ada 2 kemungkinan penduduk yang akan move on lah. Mungkin dalam waktu 10, 20, 30 tahun. Pegawai dan keluarganya pada situ kan? Yang kemungkinan kalau pindah semua sekitar 1,5 juta sampai kemungkinan 900.000 skenario 2. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada sekian juta orang keluar, mungkin beban Jakarta agak sedikit berkurang. Beliau senang apa enggak ini? Senang ya? Pindah-pindah aja deh. Dulu juga waktu revolusi Iya. 700.000 diperkirakan pada Januari 46 sampai tahun 49 yang meninggalkan Jakarta, kesibukan nggak berkurang. Iya. Pada waktu itu ya, kesibukan nggak berkurang. Nggak berkurang? Nggak. Iya. Karena Sekarang juga begitu. Ya, ini Kalau kalau misalnya jadi orang pindah. ini pada pergi semuanya kita senang ya, udah bosan lihat muka mereka, lu pergi di Hangguran, tetap di sini kota yang sibuk. Sebab Betul. di sini adalah pusat peredaran uang. Waktu itu ibu kota pindah Jogja ya, Pak ya? Iya, 3 tahun Iya, kan? 3 tahun. Tetap sini sibuk. Diskusi diteruskan karena ada orang mau ikutan. Ini warga Jakarta ini, dia juga mau ikutan selain Babe warga Jakarta soalnya. Ada Bung Rahman dari Jakarta Utara. Apa komentar Anda? Gini Pak, menurut saya begini. Ini nanti Jakarta ini, ibu kota Indonesia ini nanti ada kekotak-kotakan. Ya, nanti ada ibu kota kotak-kotak. Ibu kota kotak-kotak maksudnya apa Iya. itu? Maksudnya begini Pak. Nanti ini ibu kota Jakarta ini akan dijadikan ibu kota orang-orang kaya nanti. Anda sedemikian khawatirnya itu. untuk itu? Ya itu karena kalau saya lihat orang-orang kita ini semakin di pinggir gitu Pak. Oke. Semakin di pinggir. Jadi Kalau misalnya cuman alasannya kemacetan, kepadatan Jakarta ini alasannya seperti itu, gampang sekali. Kata Bapak Presiden ini hampir 1.000 lebih pulau. 17.000 belum. Ini hampir 1.000 pulau di Jakarta, di kota Indonesia ini. Kalau misalnya alasannya cuman kemacetan, kepadatan Jakarta, gampang sekali. Seluruh Indonesia ini, seluruh kabupaten ada semuanya, ada perusahaannya. Yang dari kampung nggak boleh datang ke Jakarta, sangat mudah sekali. Oke. Berikan pekerjaan. Jadi jangan terkonsentrasi di ibu kota saja ya. Jakarta. Oke, baik. Jadi usul Anda apa usul Anda? Jadi usulan saya Pak, tolong
kalau bisa jangan dipindahkan kota Jakarta ini. Anda minta sekarang jangan ini. pindah. Nanti kita ini jadi masalah besar. Baik. Ini masalahnya Pak, masalah keuangan ini kita semakin sengsara ke depannya. Anda khawatir kalau dipindahkan maka bisnis Anda akan susah cari uang. Terima kasih Pak Rahman, terima kasih dari Jakarta Utara. Pak Lukman, ini warga Jakarta ini, ada komentar? Yang menolak pasti ada. Ya. Oleh sebab itu makanya pemerintah harus melakukan persiapannya itu jauh-jauh hari dan lebih matang, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Saya justru percaya dan sepakat dengan dengan Babe ya. Karena menurut saya sih tidak akan mengurangi kesibukan. Bisnis Jakarta. Bisnis, apalagi kemudian ada komitmen dalam kajian Bappenas itu bahwa Jakarta tetap sebagai kota bisnis, ya, tetap sebagai kota pendidikan, tetap sebagai kota pariwisata. Jadi rencana Pak Jokowi hanya memindahkan pusat pemerintahan saja. Nah, dalam kajian Bappenas itu seperti itu. Jadi hanya memindahkan ibu kota pemerintahan dan kota politik. Nah, walaupun ini sebenarnya bisa juga kita perdebatkan, misalnya apakah legislatif dan eksekutif dipindahkan ke sana semua, atau belajar dari Afrika Selatan misalnya eksekutifnya saja yang pindah, legislatifnya tinggal misalnya gitu ya, supaya nggak sering-sering juga DPR ketemu dengan pemerintah, supaya gitu kan? nggak direcokin itu. Soalnya juga bahaya itu. Sekarang itu kan hampir setiap hari eksekutif itu dipanggil DPR. Nah, kalau di Afrika Selatan itu kan dia periodik, setiap 3 bulan kemudian ada rapat bersama dengan legislatif dan eksekutif, karena posisi mereka di 2 kota yang berbeda misalnya. Nah, tapi begini, saya juga memperkirakan Pak Yayat tidak akan serta-merta kemudian misalnya kalaupun pindah di Kalimantan atau di Palangkaraya misalnya, lantas Palangkaraya itu menjadi ramai sekali, jutaan orang pindah gitu. Enggak seperti itu ya. Kenapa Anda punya Tentu ya saya sih merekomendasikan kalaupun terjadi pemindahan pemerintah ke sana, tentu di kota itu ditata sedemikian rupa menjadi kota modern yang pemerintahan itu jalan secara efisien dan efektif ya, dengan menggunakan berbagai macam instrumen-instrumen. Paradigma membangun kota kan bukan 5 tahun 10 tahun, dia bisa 30 tahun. Kita praktek pengalaman itu biasanya 25 sampai 30 tahun kota itu mulai berfungsi. Jadi ini ada proses transisi, kan ada proses yang dimulai dari apa dulu yang harus dilakukan. Kita pernah punya satu praktik yang bisa menarik. Ada satu kantor BUMN nasional, ketika dia kolaps, dia dipindahkan kantornya dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Itu pertanyaan diberikan kepada karyawannya, ikut pindah ke Bangka atau Anda resign? Atau mereka memilih resign karena mereka mengatakan opportunity di Jakarta lebih menjanjikan dibandingkan daerah. Nanti pun bagi ASN pun nanti ada terseleksi ketika nanti kota itu dibangun, itu kan kota berbasis IT dan sebagainya. Maksud saya di sini, nanti pun kalau pindah itu tidak mulai dari nol, dia harus terkait dengan kota utama yang ada di sana. Jadi berbagai fasilitas yang sudah ada bisa disinergikan dengan pertumbuhan pusat pemerintahan yang baru. Itu kondisi ideal. Sekarang kita menghitung uangnya, menghitung kekhawatiran warganya, menghitung apakah ini akan bisa memberi efek tambah kepada yang ditinggalkan maupun yang pindah atau yang di sana. Nanti Bang Bea sama Pak Roy saat lagi setelah pariwara berikut ini. Baik, kalau kita pindah, kita butuh tenaga, butuh duit. Bagaimana, apakah kita mampu membayar untuk pemindahan itu? Dari kacamata orang Demokrat, apakah kita mampu? Kalau tergantung, kalau niat sebenarnya kan zaman Pak SBY sudah ada tim kajian teknisnya ya. Seperti yang diomongkan sekarang kan sebenarnya tinggal meneruskan saja apa yang kemarin dikaji. Termasuk kenapa akhirnya diputuskan ke luar Jawa, kan dulu pernah ada pemikiran. Ini Pak SBY periode yang mana nih? Ya, 2 periode. Periode pertama sudah. Umur ini cita-cita udah 15 tahun. Umur ini cita-cita udah 15 tahun. Akan bertambah 5 tahun lagi. 20 tahun. Gitu. Memang perencanaannya kan panjang. Ya kan? Kenapa sekarang sampai bisa cepat diputuskan luar Jawa? Karena waktu itu kan ada ide setelah Jonggol tidak, ada Subang, ada juga Banten, ada juga Banyuwangi. Dan akhirnya mana yang paling memungkinkan, ya kan, apakah ke Sumatera ataukah ke Kalimantan ataukah ke Sulawesi. Akhirnya kan yang paling tepat sebenarnya memang tengah-tengah ya, Kalimantan. Cuman apakah kota yang sekarang paling banyak disebut Palangkaraya itu memenuhi syarat? Kan kemarin Pak Yusuf Kalla kan juga ada memberikan syarat, ada 10 syarat termasuk adanya pelabuhan.
mungkin nggak ada pelabuhan di sana. Sebuah ibu kota, meskipun itu ibu kota pemerintahan, kan dia juga perlu konektivitas yang sangat baik. Bukan hanya konektivitas bandara ya, tapi juga harus ada konektivitas darat, konektivitas laut ya. Kalau dari sisi IT saya kira memang bagus Kalimantan. Persis di bawah garis khatulistiwa, mudah, murah untuk membuat instalasi IT. Suara Pak Roy ini sudah cocok ini untuk kalau masuk pemerintahan. Enggak ya. Saya Demokrat itu selalu bicara kalau A kita bilang A baik, kalau kurang baik kita bilang yang kurang baik timingnya memang. Demokrat Kenapa itu berpengalaman sebagai pemerintah. Kenapa tiba-tiba ini diserah sekarang? Kenapa nggak sabar? Kalau komentar yang aneh-aneh gitu loh. Kalau komentar yang aneh-aneh ya nggak pernah dari pemerintahan. Baik, sebelum kita tambahkan lagi, ada penelpon dari Banjarmasin. Ibu Pratna, orang Kalimantan. Selamat malam, Bu. Iya, apa komentar Ibu? Selamat malam, Bapak-bapak. Iya, malam, Bu. Iya, sama saya Haji Haratna dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Betola, gitu ya. Silakan komentarnya, Bu. Saya sangat setuju sekali. Kenapa wacana setuju? pemindahan ibu kota ini. Ya. Karena yang pertama, bagi saya pemindahan ini adalah mendorong pemerataan ekonomi ke Indonesia bagian timur. Nah, kita mengetahui bahwa Kalimantan selama ini anggaplah dianaktirikan dalam hal pembagian-pembagian begitu ya. Nah, sehingga banyak keluhan-keluhan dari Kalimantan bahwa Kalimantan menjadi anak tiri istilahnya. Nah, sehingga kalau dipindahkan ibu kota ke Kalimantan akan ada pemerataan ekonomi itu yang pertama. Kalau pemerataan nggak perlu dipindah sebetulnya. Pemindahan. Tinggal bagaimana membuat Ya. negara perhatian pada Kalimantan, kan begitu aja sebetulnya. Ya, tapi dengan dipindahnya ini adalah Tambah bagi lebih. saya bukan hal yang aneh. Nah, karena pemindahan ini kan sudah 3 kali sebenarnya. Sudah pernah dipindah ke Yogyakarta, ibu Ya. kota kita. Kemudian sudah pernah dipindah ke Bukit Tinggi juga, kemudian ya. pernah ke Biren Aceh. Jadi sudah ada 3 kali pemindahan loh. Jadi pemindahan ini tidak aneh. Jadi menurut Anda biasa saja? Nah, kemudian yang kedua, pemindahan ini merupakan strategi juga bagi penyelamatan Pulau Jawa. Artinya penyelamatan dari banjir, penyelamatan dari padatnya penduduk, penyelamatan dari hal-hal lain, banyaknya kriminal dan sebagainya. Karena kalau ke Kalimantan pindahnya, daerah Kalimantan masih aman begitu. Dalam hal pemilu dan sebagainya juga masih aman. Warga Kalimantan apakah bisa menerima perubahan jika dibawa oleh sekian ribu orang, bahkan mungkin jutaan orang pindah ke situ, yang mungkin akan bisa menimbulkan geger budaya begitu? Maksud saya begini, dengan pemindahan ini tidak berarti mereka itu harus pindah semua ke Kalimantan, akan tetapi pemerintahannya saja yang pindah. Seperti contoh Banjarmasin itu pemerintahannya di Banjarbaru, Pak. Nah, sehingga Banjarmasin tidak padat gitu. Nah, jadi pemerintahannya saja yang pindah ke Palangka misalnya, ke Kalteng ya. Nah, kemudian juga pemindahan ini bagi saya dapat mengubah mindset agar Indonesia sentris gitu. Tidak Java sentris ya. Nah, kemudian juga ini dapat mempresentasikan identitas bangsa. Baik. Nah, kita dapat melihat pemerintahan yang efektif, efisien begitu ya, yang smart gitu. Nah, Bu Ratna, terima kasih telah bersama kami di Dua Sisi. Coba Pak Yayat komentar. Nah, ini menarik. Secara ekonomi regional, sebetulnya pembangunan Kalimantan dengan Jawa itu ada namanya kebocoran regional. Gini, Kalimantan ada proses input-output secara ekonomi itu terhisap ke Pulau Jawa. Contohnya begini, ketika kita akan berinvestasi kelapa sawit, bibitnya, orangnya, mesinnya dari Jawa. Nah, ketika pekerja di Kalimantan, pekerja dari Jawa itu mendapatkan pendapatan, dikirimnya ke Jawa. Kemudian ketika hasil sawit itu diolahnya di Jawa. Produknya di Jawa, dikembalikan, akhirnya dibeli di Kalimantan, pendapatannya kembali ke Jawa. Jadi ini ada kebocoran regional. Maka dikatakan 60% ekonomi Indonesia itu terserap di Jawa semua. Nah, diharapkan dengan adanya pemindahan ini ada semacam kota utama yang mampu mengenerate pertumbuhan infrastruktur. Ini Pak maaf ya, kan yang PNS ya ANS sekarang istilahnya. ASN ya. ASN ini kan pindah ke ASN itu bertahap. Kan dari Jawa, Pak. Iya. Iya kan? Bocor juga dong. Iya, kebocoran kan ada bininya di sini, ada ininya di sini kan. Tapi ada yang menarik, Pak. Ada hal yang menarik, munculnya aglomerasi perkotaan, Pak. Jadi selama ini aglomerasi itu apa bahasa Indonesia? Ada penyatuan kerjasama antar kota itu. Mohon maaf ya. Sementara di Kalimantan interkoneksi antar kota kan masih lemah. Jadi misalnya Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda terinterkoneksi dengan jaringan kereta api atau jalan, itu akan mempercepat pertumbuhan dan distribusi barang.
dan industri akan masuk ke sana atau kegiatan lain. Jadi Kalimantan itu dengan kekuatan misalnya pertambangannya, kelapa sawitnya maupun resource-nya dari hasil kehutanan bisa membuat industri pengolahan. Mbak Ridwan seoptimis ini pindahan ini? Enggak. 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 Kenapa Karena nggak kan optimis? ini aja diskusi aja umurnya udah 15 tahun ya kan. 20 ya. Jadi enggak. Kenapa? Jadi sebagai satu intellectual exercise nggak apa-apa lah ya. Pak, kenapa Anda tidak seoptimis Bapak tiga ini? Enggak, karena pertama ya, ketika ditetapkan Batavia sebagai ibu kota, itu kajiannya pertama ibu kota itu harus dekat pelabuhan. Ya, itu betul. Ibu kota itu harus dekat tourism. Maka dicalonkanlah Makassar. Di situ ada tourism, ada pelabuhan, dan Medan juga ada tourism, ada pelabuhan. Juga Jakarta ada pelabuhan, tourism itu waktu masih di Tangerang, ya kan, tempatnya. Tapi kemudian diputuskan ini dikaji. Kan ibu kota kan baru setelah Netherlands Indy pada waktu VOC kan belum ada ibu kota. Dan walaupun kemudian ketika Dendels datang dia tidak pindahkan kotanya, dia geser lokasinya dari utara digeser ke sekitar Gambir kan begitu. Lalu kemudian yang disinggung tadi Baiton Sorach, Baiton Sorach itu pernah Bogor itu pernah dipakai untuk gubernur jenderal di situ, ya kan? Tapi nggak terlalu efektif juga, Pak. Kalau pindahnya juga dekat pelabuhan masih bisa kan? Aman toh? Misalkan di Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak. Betul. Tapi bukan Palangkaraya. Anda bisa menerima itu sebagai sebuah solusi yang baik untuk pemindahan itu. Balikpapan. Ya, Balikpapan mesti ada kajian. Belanda aja bikin kajian. Benar itu abad 19. Kenapa harus nunggu Belanda yang mengkaji sih? Orang Indonesia hebat-hebat loh. Iya. Jadi gini, misalnya ada dua hebat orang Indonesia dalam arti kata betah. Ngomong beginian 15 tahun. ini tim kampanye bisa jawab nih mestinya. Coba. Dia tuh ada menurut saya memang komitmen ini harus dijalankan. Jangan terlalu panjang lagi wacana kan. Bapak setuju nggak? Jangan umurnya sampai 25 tahun, 30 tahun. Ini Pak, dulu Belanda itu melibatkan rakyat. Jangan salah ya. Ketika Jakarta itu dari Majakatera, Land of Power, kemudian jadi Jakarta metathesis, itu diganti dengan Batavia, itu ada protes besar di Jakarta. Bapak bisa baca Batavia dari Dahan, itu 1623 terjadi protes sebetulnya besar. Pak Presiden pun membuka melalui netizen itu ya. Nah ini juga harus agar lebih seru Satu lagi. lagi yang harus dipertimbangkan adalah jangan sampai kejadian seperti Malaysia juga terulang. Malaysia tuh dari KL ke Putrajaya itu juga sempat terhenti gara-gara krisis kan. Jadi nggak langsung dia buka loh di Putrajaya. Sudah bagus. Ya kalau sekarang udah bagus sudah jalan dan itu juga nggak terlalu jauh. Artinya bandaranya tetap bisa KLIA, bisa Kuala Lumpur International Airport, tidak membangun bandara baru. Sekarang coba kalau misalnya harus membangun bandara baru misalnya di Sepinggan. Tapi nggak ada pelabuhan atau di Cilikriwut. Nggak ada. Nggak ada. Memang Malaysia kan dekat dengan KL. Kan dekat juga dengan pelabuhan. Jadi masih bisa Kalau ini misalkan jalan tol ke pelabuhan. Contoh Palangkaraya ini kan kenapa Palangkaraya menjadi menarik tapi sebenarnya banyak kendalanya juga gitu loh. Jadi nggak setuju juga. Demokrat nggak setuju juga. Kita harus objektif, pilih yang benar baik lah. Jangan sampai memutuskan tapi nanti dikoreksi lagi. Jangan terlalu lama. Kita break dulu. Kita break dulu. Kami akan kembali saat lagi karena kita juga perlu dengar ada suara-suara publik juga. Kita dengarkan bersama-sama setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, sebelum kita mendengarkan suara terakhir dari para narasumber, kami ajak Anda mendengarkan sejumlah warga Jakarta mengomentari soal rencana pemindahan ibu kota. Berikut ini. Baik, belum bisa? Baik, belum bisa diputar. Kita bisa putar? Baik, sekali lagi di ujung ini, Pak Lukman, ada pandangan kritis seperti ini. Kalau kemudian harus pindah ke luar Indonesia, luar Jakarta, pemindahan luar Indonesia nggak boleh. Apa yang bisa kita janjikan kepada publik bahwa pemindahan ini adalah pemindahan yang smooth, tidak membebani negara, tidak membebani masyarakat, tapi juga memberikan efek multiplier yang positif? Ya, kajian soal pemindahan ibu kota ini kan sudah lama, ya mungkin sudah 15 tahun ya.
Bahkan tim yang melakukan kajian melalui Bappenas itu juga sudah 10 tahun terakhir ini begitu efektif mereka melakukan kajian secara internal. Nah, nggak boleh berlama-lama ya. Kalau terlalu lama mengkajinya ya nggak jalan-jalan. Oleh sebab itu sesuai dengan karakter Pak Jokowi yang memang orangnya eksekutor, maka saya kira kita punya banyak harapan ini bisa direalisasikan oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini kan nggak suka juga terlalu banyak kajian, terlalu banyak persiapan-persiapan. Nah, kalau sekiranya sudah ada titik temu, ada kesepakatan-kesepakatan, termasuk aspek hukumnya. Yang penting ini aspek hukumnya sebenarnya ya. Kalau aspek teknis kan bisa berjalan sambil jalan gitu ya. Tapi aspek hukumnya kita nggak bisa memulai ini kalau sebelum misalnya undang-undangnya kita lakukan perubahan dulu ya, itu dulu. Nah, terus soal pembiayaan ya. Kalau yang saya baca di kajian Bappenas itu soal pembiayaan kan tidak direkomendasikan untuk dibiayai oleh APBN. Setuju, ya. sepakat dengan Jadi melalui tukar guling. Tukar guling di Jakarta ini kan banyak gedung-gedung pemerintah yang sebenarnya berserak-serak kan, ada di Kuningan, ada di Senayan, ada di Kemayoran gitu, banyak sekali gedung-gedung pemerintah yang itu secara koordinasi sendiri sebenarnya menimbulkan persoalan koordinasi antara presiden dengan kementerian-kementerian ataupun kantor-kantor yang ada menyebar di sepanjang di Jakarta ini. Nah, tidak satu komplek. Saya kira kalau belajar dari negara-negara lain yang memodernasi pemerintahannya semakin efisien dan semakin efektif, itu tentu akan semakin ramping ya, akan semakin ramping. Nah, saya kira ada peluang besar untuk itu ya. Dengan komitmen tanpa dibiayai oleh APBN, kemudian melakukan tukar guling dengan gedung-gedung pemerintah yang sekarang terlalu banyak di Jakarta ini, saya kira implementasinya ini bisa kelihatan nyata. Implementasinya bisa kelihatan nyata. Kita dengarkan suara publik berikut ini. Gustir setuju nggak kalau ibu kota pindah? Kalau aku sih setuju, Kak. Ya, alasannya kenapa? Yang pertama buat pemerataan ekonomi, terus yang kedua untuk mengurangi urbanisasi yang ada di Jakarta, terus yang ketiga biar ngurangin macet. JJ setuju nggak kalau ibu kota pindah? Aku sih secara personally nggak setuju. Kenapa? Soalnya sebelum pindah aja itu udah butuh biaya banyak, belum lagi bisa di sana bangun-bangun, itu pasti butuh banyak waktu, banyak biaya juga. Andrea setuju nggak ibu kota pindah? Kalau aku pribadi sih setuju, Kak. Kenapa? Karena menurut aku Jakarta itu udah crowded banget ya, Kak, padat banget. Nah, sedangkan di luar Jakarta itu, di luar Jawa lah ya khususnya, itu wilayahnya tuh lebih tenang. Jadi kalau menurut aku kalau ibu kota dipindah ke sana, otomatis pemerintahnya itu bakal lebih fokus aja, Kak, untuk memerintah. Kalau dari saya sih nggak setuju. Kenapa? Karena ya memang misalnya ibu kota kan dia kayak pusat pemerintahannya juga, jajaran dari kabinetnya kan juga bertempat di satu ibu kota ya, nggak bisa semena-mena langsung dipindahin gitu, satu daerah gitu kan. Pasti nanti juga waktunya agak lama gitu kalau mau rubah satu sistem. Baik, Pak Roy sudah terakhir. Untuk tidak mengulangi tadi yang disampaikan sahabat saya Pak Lukman Hadi, betul. Jadi tidak boleh ada lagi penggunaan APBN ya gitu. Ruslah itu saya kira yang cukup baik ya. Karena utang kita sekali lagi sudah ribuan triliun dan makin tambah terus lama membengkak ya. Jangan sampai rezim ini meninggalkan utang lagi yang terlalu besar nanti, yang justru nanti yang nanggung anak cucu kita ya. Terus yang kedua adalah yang sekarang sering dibicarakan Palangkaraya, tepatkah itu juga dipilih gitu, karena syarat-syaratnya kan banyak sekali tadi, pelabuhan dan lain sebagainya. Dan jangan sampai kemudian meskipun ini harus ada katakanlah badan otorita gitu ya melakukan, kita harus kejar pengalaman dari dulu Batam sudah dikuasai oleh otorita dan sekarang malah jadi dualisme kepemimpinan di sana. Itu nanti pengelolaannya bagaimana kalau ini otorita yang melakukan, karena kita pernah punya pengalaman dulu ada otorita Batam, kemudian setelah di sana sekarang dengan Pemko tarik-menarik gitu. Nah, pengalaman-pengalaman ini harusnya menjadi guru yang paling baik bagi kita. Jangan sampai kita mengulangi lagi. Karena saya sepakat dengan tadi, eksekusi itu harus cepat. Iya, tapi jangan sampai dalam bahasa daerah, jangan gerusah-gerusuh. Oh, gerusah-gerusuh. Itu kata kuncinya. Pak Ayat, mengomentari apa yang jadi catatan dua orang diantaranya yang, aduh nggak usah pindah deh. Ya. Menjawab itu, menurut Anda? Pertama, masyarakat harus diyakinkan oleh pemerintah. Jadi pertimbangan-pertimbangan dari presiden itu membuktikan ada persoalan mendasar mengapa harus pindah. Tadi sudah dikatakan, daya dukung, daya tampungnya ini sudah berat. Karena kita berhadapan dengan masa ke depan yang membuat Jakarta ini punya problem. Sekarang sebetulnya problem sudah cukup berat, cuma tidak ada yang tahu. Kalau itu dibuka, siapa apalagi yang tahu?
tidak semua orang tahu, tidak semua orang tahu. Babi curiga aja, Be. Nah, jadi Iyalah, tidak harus. semua orang tahu bahwa kita sebetulnya sedang menghadapi persoalan. Ya, yang kedua, bagaimana sebetulnya euforia ini segera mendapatkan jawaban. Tadi dukungan aspek keputusan politik, keputusan hukum, teman-teman DPR juga perlu karena undang-undang itu menjadi payung. Baru yang terakhir, apa langkah selanjutnya sesudah kajian ini? Karena di daerah pun juga menunggu. Apa yang harus Kejelasan, dilakukan? Kejelasan supaya ada kepastian. Nah, maka mau tidak mau kepastian, perencanaan yang siap sama kesiapan di daerah itu menjadi hal penting. Mudah-mudahan. Pesan Babe orang Betawi kalau situasi ini kemudian tetap harus jalan agar kemudian beban yang Jakarta Dia nggak alami akan- sekarang. kagak akan kejadian pindah ya. Walaupun saya tuh Ini tantangan langsung, senang. Pak Lukman. Tantangan Pergilah langsung, sono ya, kita udah capek ngeliatin yang beginian semuanya ya. Tapi nggak mudah. Itu anak tadi anak muda tadi ya, laki-laki itu. Laki-laki yang terakhir tuh. Kan pendapatnya bagus dia. Iya. Jadi tapi yang dapat dipastikan dari diskusi ini akan ada badan otorita. Ya, itu. Akan ada kegiatan penerangan, ya tentu melibatkan ahli agama, ya kan, dan banyak itu harus direncanakan juga, Pak Yayat, bagaimana penerangan yang efektif akan ada pemindahan ibu kota. Dari saya ke Pak Edi, Pak. Karena kan yang mengambil yang kewajiban. usul kan Bapak, badan penerangan, Tidak kan? bisa cepat, tidak bisa mudah. Tidak bisa juga mudah. rencana rencana reslah, ya kan di gedung-gedung pemerintah. Dan jangan jadi mau proyek-proyek dioper baru kemana, nanti. gitu. Makanya Biar saya nggak jadi bilang, tempat itu kebocoran-kebocoran anggaran Iya, lagi. Dia tidak bisa cepat, tidak bisa karena membangun kota tidak dalam jangka pendek, dia butuh waktu panjang. Berapa Tapi lama? sekali lagi, Kalau secara normal itu bisa 20 tahun sampai 30 tahun. Enggak, Baik tapi ibu saya kota, tapi bukan saya enggak ibu kota. tapi saya melihat Babe ini kok begitu pesimistis terus-menerus ya. Apa itu, Pak? Ini kayaknya nggak jadi nih. Kagak jadi dulu. Memang tidak Coba. mudah. Tidak mudah dan tidak bisa cepat, tapi harus dimulai. Pak Lukman bagaimana menjawab kekhawatiran Memang pesimisme beliau ini? tidak mudah dan tidak bisa cepat, tapi harus segera dimulai. Kalau Gitu. menurut Anda Kapan timing yang paling tepat menurut Anda apa? Ya, emang 5 tahun terakhir kepemimpinan Pak Jokowi ini. 5 tahun lagi. Kalau melihat Kalau karakter 22 kemudian disahkan. melihat karakter kepemimpinan Pak Jokowi yang eksekutor ya. Dia Pak Jokowi ini kan presiden yang tidak suka terlalu banyak diskusi, tidak banyak ngobrol ya, tapi cuman tetap harus banyak tetap harus dikawal ya, agar jangan gerusa-gerusu, agar jangan tiba-tiba nanti udah putus. 15 tahun kan nggak gerusa-gerusu itu, Mas. Ya kalau gerusa-gerusu itu hari ini kepikiran Coba langsung buat. catatan pada hari ini apakah muncul 15 tahun lagi atau enggak gitu ya. Bagi ini akan mencatat sejarahnya seperti apa nih. Baik, terima kasih Bapak-bapak telah memberi pencerahan. Pindah enggaknya apakah itu solusi atau masalah baru, kita akan tunggu jawabannya. Terima kasihlah bersama kami. Sampai jumpa pada minggu depan.